Dan ini kita akan lihat, ini juga ada desain pemakaman yang ternyata dibuat sendiri oleh Kang Emil. Dan itu kita sempat ngelihat ya di Instagramnya Kang Emil, dia mendesain bagaimana pemakamannya. Seperti yang diketahui kan Kang Emil itu seorang arsitek yang luar biasa bukan cuman di Indonesia, di luar negeri pun karya-karyanya udah banyak banget. Dan ternyata akhirnya Kang Emil pun mendesain sendiri bentuk peristirahatan terakhirnya Ariel. Coba mungkin kita lihat kali ya. Ini gambar sketsnya ya? Iya, gambar sketsnya dari Kang Emil. Nah itu. Waktu itu juga sempat dibilangin kan. Ini kalau nggak salah wilayah ini adalah wilayah pemakaman keluarga ya? Nantinya akan dibangun untuk pemakaman keluarga. Masjidnya juga diatasnamakan Mumtaz ya, sesuai dengan nama anaknya. Kang Emil, aku juga lihat nih dari Instagramnya. Dan luar biasanya lagi memang kan perjalanan ke Swiss, ke Indonesia, Kang Emil kan bolak-balik ya. Bolak-balik. Dan gak ada waktu istirahat. Betul. Terus dia juga harus memimpin sholat jenazah juga. Mudah-mudahan Kang Emil juga sehat ya. Ibu Atalia juga sehat, Zara juga sehat selalu. Dan banyak banget yang sayang banget sama Ariel, dan banyak banget ucapan bela sungkawa dari seluruh masyarakat Indonesia yang kemarin datang berbondong-bondong ke sana ya. Tahu nggak? Kasih post note gitu. Itu mungkin apa yang dirasakan Kang Emil ini semua juga dirasakan oleh, terutama kayak saya nih sebagai seorang ayah gitu ya. Jadi semacam kayak berkaca gitu. Wah, bagaimana perasaannya ketika kehilangan seorang anak yang dibanggakan, satu-satunya laki-laki gitu ya. Dan di saat Kang Emil juga sedang bertugas gitu ya, dan anak ini juga pun berangkat juga tujuannya adalah untuk sekolah. Ya kita nggak ada yang pernah tahu ya ajal kita ada di mana umur. Tapi luar biasanya, maksudnya sayangnya itu orang sayang banget sama Ariel dan bentuk rasa cintanya tuh ditunjukkan bukan hanya di masyarakat Indonesia, sampai di Swiss aja di kotanya itu semuanya pada ikut berpartisipasi lah soal ini. Tapi kita coba lihat ya. Ada satu kata, maaf gue potong. Ada satu kalimat yang membuat gue sedih banget. Ketika Kang Emil mengatakan bahwa waktu Ariel lahir, dia mengazankan. Lalu kemudian sekarang pun ketika Ariel kembali kepada Allah, akhirnya diazankan juga sama. Untuk diazankan kembali. Karena sempat ada momen yang karena nggak ditemukan gitu kan, jadi kayak aduh mungkin tidak ada kesempatan untuk mengazankan secara langsung. Tapi sampai akhirnya hari ke-14 akhirnya bisa ditemukan dan Kang Emil bisa datang ke sana. Ini jawaban mungkin atas doa-doanya Kang Emil, Ibu Atalia dan juga keluarga semua ya. Dan alhamdulillah juga jenazahnya wangi. Terus kata saya baca dari unggahannya Instagram Kang Emil dan juga Ibu Atalia, ketika ditemukan jenazahnya pertama kali dalam keadaan utuh, sampai ingat ya, kepalanya menghadap ke kanan dan wangi sekali seperti wangi eukaliptus. Dan memang berarti Sungai Ariel menjaga jenazahnya seperti doanya biar bisa berpulang ke tanah air dan juga bisa diazankan kembali oleh orang. Kita akan bacakan ini beberapa unggahan-unggahan Instagramnya Kang Emil dan Ibu Atalia Prataya ya. Ini dia. Coba kita lihat ya. Ini yang mana sih? Nah. Ini yang pertama kali postingan yang Kang Emil post ya, waktu ketika meninggalkan Swiss ya. Ketika diputuskan oleh keluarga kalau Ariel waktu itu belum ditemukan jenazahnya, tapi diputuskan oleh keluarga sudah berpulang. Akhirnya dia memposting video ini nih. Aku ingat banget nih, dan ini bener-bener kayaknya semua hati masyarakat Indonesia hancur kali ya pas lihat video ini ya. Sedih banget. Hancur banget gitu. Gua aja terharu, Gua aja sempet mata gua tuh berlinang gitu ketika melihat video ini. Kemudian postingan-postingan Kang Emil dan Teteh Atalia juga. Ini adalah salah satu postingan yang ketika semua sekeluarga harus pulang ke Indonesia tanpa jenazahnya Ariel, tanpa kehadirannya Ariel, yang kita masih belum tahu keadaannya kayak gimana. Tapi keluarga sudah memutuskan. Tapi sampai akhirnya di hari ke-14 akhirnya ditemukan jenazahnya. Ini saya akan bacakan salah satu postingannya Kang Emil ya.
Alhamdulillah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan saya untuk kembali memeluk, membelai dan memandikan anak saya sesuai syariat Islam. Juga mengazankan dengan sempurna di telinganya persis seperti saat Eril lahir. Dan Masya Allah, walau sudah lewat 14 hari, jasadnya masih utuh lengkap, tidak kurang satu apapun. Wajah rapi, menengok ke kanan, dan saya bersaksi, jasad Eril wangi seperti wangi daun eukaliptus. Sungguh mukjizat kecil yang sangat kami syukuri. Maha besar Allah, atas izinmu selama 14 hari Sungai Are benar-benar melindungi dan mensucikan jasadnya dari mara bahaya. Hai Eril, saatnya kamu pulang ke tanah air untuk mengaturkan terima kasih kepada jutaan yang mendoakanmu. Ini dia kata-katanya Kang Emil ya. Tapi kalau misalnya mengingat lagi kejadian awal mula ketika Eril terbawa arus Sungai Are, itu mungkin kayak apa ya, ada ketakutan tersendiri kali ya, untuk jangankan yang mengalami di situ, kita pun jadi kayak aduh gimana ya gitu untuk bisa. Saya tuh jujur aja begitu melihat peristiwa ini, lalu melihat Sungai Are, orang kan bilang bahwa itu adalah memang sungai yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Betul. Karena memang indah banget sungai. Indah banget. Tapi dan kalau banyak melihat, banget yang berenang di situ. Banyak banget yang berenang di situ. Jadi kalau saya melihat artinya ini sungai sudah banyak orang berenang dan safety ya. Tapi saya pribadi melihat kan arusnya lumayan tuh. Kencang banget. Karena saya mungkin kurang jago berenang kali ya. Jadi kalau melihat itu kayaknya kalau saya nyebur ke situ juga belum ya berani, tapi karena kok orang fun aja gitu, happy aja di situ. Apa tapi kan backgroundnya Eril juga dia itu adalah perenang, udah gitu punya sertifikat diving juga. Nah ini makanya Esti, saya mau tanya nih, kalau dengan arus yang seperti itu apakah aman kita berenang gitu? Tapi kok orang-orang santai aja berenang ke situ gitu. Nah tapi mungkin kalau yang namanya alam, namanya sungai ya kita emang tidak tahu lah gitu kan. Beda sama yang di kolam renang. Tapi ini ada upaya lah untuk beberapa sobat Begi yang mungkin pastinya namanya alam pasti kita cinta banget deh. Iya, mungkin iya. kita hindari itu. Betul. Kan ya. Nah ini kita akan mengundang seorang survival swimmer. Jadi yang survival river. Jadi untuk yang sudah paham soal kondisi sungai dan lain sebagainya, untuk kasih informasi untuk sobat Begi. Seandainya jika dihadapkan pada situasi yang tidak diinginkan seperti apa sih ya. Nah kita langsung aja akan ngobrol-ngobrol. Kita jemput langsung Pak. Ada Pak Adi, kita akan ketemu Pak Adi di sini. Yuk kita kesini yuk. Iya. Ayo Pak Adi. Selamat pagi. Nah, selamat pagi Pak Adi. Silakan masuk. Oh, iya. Silakan Pak Adi, silakan. Yuk. Silakan masuk Pak Adi. Sini ya. Duduk mana saya? Ya, silakan Pak Adi. Silakan duduk Pak Adi. Di sini? Ya. Oh iya. Benar. Ini ruang tamu kita, kadang-kadang ini juga ruang keluarga, kadang-kadang ini juga ruang syuting BTS. Iya, ini semua ruang berfungsi lah di sini. Nah ini kita lagi ngomongin ya soal kejadian yang memang Lagi. sangat disayangkan terjadi, tapi yang namanya alam kita tidak pernah tahu ya. Iya betul. Ini Pak Adi Nugroho ini bukan presenter itu ya, bukan? Bukan. Sama namanya? Bukan, sama Ini suaminya Donita ya? Bukan, sama-sama Adi Nugroho, tapi kalau ini beda. Mas Adi ini sebetulnya profesinya apa Mas Adi? Iya, saya pelatih survival swimming. Pelatih survival Ya, swimming ya. dan- Survival swimming. Ya dan saya juga pelatih untuk safety, untuk rescue juga gitu. Safety Safety rescue. Nah, Oke, kita langsung saja ke beberapa pertanyaan nih Mas Adi. Melihat kejadian yang sedang terjadi ya. Ini apa sih sebetulnya perbedaan mendasar saat kita berenang di kolam renang sama di dengan di sungai atau di laut? Iya, problem utamanya sebenarnya memang asal muasal ini mindsetnya udah berbeda. Kalau kita berenang di kolam yang relatif nggak bergerak ya airnya, kita berenangnya entry point kita start dari sini, bisa balik lagi ke sini. Betul. Kalaupun nggak sampai pojok, balik lagi bisa. Ya. Tapi kalau kita bermain di alam sudah berbeda. Contoh,
Kalau kita di sungai, begitu masuk kita nggak bisa balik lagi ke tempat yang kita awal masuk. Iya. Kita otomatis langsung ke bawah. Iya. Sebagian orang kaget ya, begitu dia kok ke bawah arus, dia kaget, berusaha untuk berenang ke arah entry point-nya. Jadi kalau saya kan pernah beberapa kali arum jeram, terus ikut cubing segala macam. Terus memang ada momen ya namanya arum jeram kita memang ngikutin arusnya kan. Gak ada ntar kita mundur gitu ke awal semulanya karena emang nggak mungkin. Jadi memang dia muterin, habis itu kita nyampe ke poin yang selanjutnya. Nah itu juga emang ntar ada momen kita berenang ketika arusnya yang nggak terlalu kencang, kita bisa berenang di situ dan itu emang disuruhnya ngikutin arus aja gitu kan. Tapi kalau teknik swimming di sungai itu beda nggak sih? Sebenarnya sih kalau kita bilang apakah kita sebenarnya berenang apa enggak sih di sungai gitu. Sebenarnya niatnya bukan berenang. Apa? Kita di sungai itu menghanyut. Oke. Jadi mindsetnya bukan berenang. Mindsetnya bukan berenang. Mindsetnya menikmati air dengan ikut menghanyut. Oke. Nah gitu. Nah gimana cara menghanyutnya? Menghanyutnya biasanya yang lebih disarankan adalah posisinya sedatar mungkin dengan air. Baik kalau disarankan sih terlentang gitu ya. Posisi terlentang, kakinya diangkat supaya terlentang itu nggak apa-apa bukan tang, bukan. Tang posisinya. Bukan telentang. Tapi ntar nanti kita stop dulu. Nanti kita akan kasih tahu bagaimana teknik-teknik berenang di sungai yang tepat ya. Arusnya, ya. Biar bisa mengikuti arus. Jangan kemana-mana, tetap di Bercanda Pagi. Mungkin